Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di syuting kali ini kebetulan suasananya lagi dingin karena hujannya lebat banget. Mungkin suaranya agak berisik ya teman-teman, tapi nggak apa-apa deh, daripada nggak sama sekali. Teman-teman, ini ada laptop Acer yang mau diinstal ulang. Laptopnya ini tipenya adalah tuh. Laptop ini waktu saya cek ternyata pakai Windows 7. Jadi kata yang punya tuh laptopnya minta diinstal ulang. Akhirnya saya mau langsung eksekusi deh teman-teman ya. Saya mau install ulang. Saya udah siapin flash disk yang ada bootable Windows 10. Jadi Windows 7 akan saya upgrade ke Windows 10 teman-teman, atau Windows 10. Laptop ini baterainya tuh rusak gitu, terus baterainya nyambung sama CMOS. Jadi baterai utama itu di laptop ini gabung sama baterai CMOS, alias baterai CMOS-nya itu nyambung dengan baterai utama. Begitu baterai utamanya rusak, akhirnya tanggalan itu atau jamnya tuh nggak mau ngikutin sesuai sama jam yang sekarang teman-teman. Jadi dia tuh kembali ke jam pertama kali IC-nya tuh diinstal. Itulah resiko dari laptop yang baterai CMOS-nya tuh gabung sama baterai utama. Kayak gitulah jadinya. Jadi kalau mau ngidupin laptop ini harus pakai charger. Langsung aja ya. Langsung kita hidupin. Saya udah colokin ke arus listrik 220 volt chargernya. Kita hidupin. Kita akan melihat Windows 7 di sini. Tuh. Sebelum kita lanjutin menginstal ulang laptopnya dengan operating system yang baru teman-teman, ada baiknya kita cek dulu kondisi laptopnya seperti apa. Loadingnya cepet ya. Terus seingat saya, laptop ini touchpadnya itu kliknya tuh rusak. Jadi kalau ini kita klik kiri atau klik kanan itu nggak ngefek gitu, karena kliknya rusak, touchpadnya rusak. Apakah mungkin kerusakan touchpad itu terjadi karena adanya virus, atau memang touchpadnya tuh tombolnya memang rusak dan harus diganti touchpad yang baru? Kita akan dapat jawabannya setelah kita install ulang teman-teman. Ya, kita akan backup dulu. Kita akan backup data-datanya. Loadingnya cepet tuh, ada 3 partisi. Kita akan backup datanya ke drive E atau drive D teman-teman. Proses backup udah selesai teman-teman. Jadi ada satu partisi yang kosong. Partisi itu adalah partisi E. Partisi ini akan saya gabungkan dengan partisi D. Caranya adalah kita harus delete dulu partisi E. Kita klik my computer, kita klik kanan. Karena touchpadnya rusak, kita klik kanan di keyboard, di ini tombol klik kanan di keyboard itu yang ini teman-teman. Habis itu kita pilih manage, terus kita pilih disk management. Nah seperti ini ya. Ini kita klik kanan. Kok di situ? Sini. Nih kita klik kanan. Kita delete volume. Oke. Udah ya, jadi free space. Kemudian di free space drive E tadi kita klik kanan lagi. Kita delete partisi. Oke, jadi unallocated space seperti ini, 183,5 GB. Ini kita klik kanan lagi, bukan di sini, tapi di D. Sekarang di D ya, ini sebelahnya ya. Nanti ini bakal gabung ke sini kayak gitu teman-teman. Jadi yang kita klik bukan yang di sini. Kalau mau kita gabungin, yang kita klik yang di sebelah kirinya, seperti ini. Kita klik yang di D, kita klik kanan. Kemudian kita extended
volume atau extend volume. Enter. Next. Nanti kalau misalnya udah jadi, bakal jadi 376,9 GB. Tuh, udah jadi ya. Jadi kedua partisi tadi, partisi D dan partisi E itu udah jadi satu. Tuh, jadi satu partisi aja ya. Sekarang kita mau install ulang Windowsnya di partisi C seperti ini, yang ukurannya adalah 97,56 GB. Sekarang waktunya kita restart PC-nya dan kita masuk ke menu BIOS, teman-teman. Cara masuk menu BIOS-nya waktu pertama kali laptopnya hidup, kita tekan F2, nanti bakal muncul BIOS seperti ini, settingan BIOS seperti ini. Sekarang kita bakal naikin USB FDD ke nomor 1 dengan cara menekan F6 seperti ini. Habis itu kita tekan F10, kita enter. Oke, biar dia masuk ke Windows dulu, teman-teman. Habis itu kalau udah masuk ke Windows, baru kita colokin flash disk yang udah bootable ISO Windows 10. Langsung kita colokin ya flash disknya. Kemudian langsung aja kita restart, kita nggak usah login. Kalau mau dia langsung booting flash disk. Ternyata dia nggak mau booting flash disk. Bisa jadi nggak mau booting flash disk karena flash disknya belum terbaca, teman-teman. Sekarang kita cek ya di Windows Explorer. Flash disknya udah kebaca, JCCSA ini. Sekarang kita restart. Nggak mau kebaca dia, teman-teman. Flash disknya nggak mau kebaca. Karena flash disknya nggak bisa kebaca, akhirnya saya masuk ke BIOS lagi. Ternyata flash disknya tuh dibaca dengan nama USB HDD, bukan USB FDD, teman-teman. Jadi USB HDD dengan deskripsi SanDisk Cruiser Blade ini akan saya naikkan ke nomor 1 seperti ini ya. Terus kita tekan F10, kita enter. Nanti dia bakal booting flash disk kalau berhasil. Nah, betul kan? Kita tekan sembarang, kemudian mulai kita untuk proses penginstalan ulang. Kita pilih yang time and currency formatnya Indonesia, kemudian kita next, install now. Kalau kita nggak punya product key-nya, kita pilih I don't have product key. Kita akan install Windows 10 Home 64 bit. Next. Kita centang I accept the license term. Next. Custom. Nah, ini dia partisi yang mau kita install di dalamnya, partisi 2. Gini, teman-teman, jadi langsung kita timpa aja di partisi 2 sini. Kita installnya di partisi 2. Kemudian kita klik next. Partisi 2 ini kan tadi yang 100 GB yang drive C ya. Kita next. Oke. Tunggu sampai selesai prosesnya. Ternyata setelah proses loading sampai restart, dia malah masuk lagi ke menu install ulang yang awal tadi gitu. Ini terjadi karena keyboardnya rusak, teman-teman. Padahal kita nggak mencet tombol apa-apa, tapi dia masuk ke sini lagi. Artinya ada keyboard yang rusak. Untuk memperbaiki ini kita bisa masuk ke BIOS, teman-teman. Ini kita close saja. Kita masuk ke BIOS, kita setting dulu supaya dia nggak booting flash disk lagi. F2. USB HDD kita turunin.
ke nomor 5 seperti yang sebelumnya ya. Kemudian USB FDD kita turunin juga deh. Jadi yang pertama HDD 0 teman-teman, supaya dia booting hard disk. Sekarang kita klik yes, kita tekan F10, kemudian kita klik yes. Sekarang dia akan booting hard disk. Ada 2 operating system di sini teman-teman. Kita pilih yang Windows 10. Sekarang kita tunggu prosesnya sampai selesai lagi ya. Getting devices ready dan seterusnya itu bakal muncul pesan-pesan. Cache install ulang awal Windows 10. Kalau muncul menu seperti ini, kita skip aja teman-teman. Skip di step. Kemudian use express setting. Nah, di sini kita bisa isiin sesuai sama keinginan kita. Biasanya sih kalau untuk umum aja saya pakai user kayak gini teman-teman. Next. Oke, proses instalasi Windows 10 di laptop ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal setting beberapa hal aja. Seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita mau munculin My Computer di desktop. Teman-teman, desktop icon settings, My Computer dan user files biasanya ya. Tuh, udah muncul kan? Sekarang tinggal kita install driver aja. Driver yang ada di laptop ini butuh diupdate dengan driver yang baru supaya kinerja laptopnya jadi lebih baik teman-teman. Misalnya driver untuk display. Kita lihatnya di sini, device manager. Tuh, display adapter kan masih Microsoft Basic ya. Terus other device nih, PCI device ini butuh diupdate. Gampang, kita tinggal klik ini aja. Kita tinggal klik mana yang belum diupdate. Kita klik kanan, kemudian kita lihat properties. Kemudian kita lihat driver. Hardware IDs. Nah, ini bisa kita copy. Terus kita paste di internet supaya kita bisa ngedownload drivernya. Atau ini kita bisa klik kanan aja di sini ya. Kemudian kita update driver software, tapi kita harus konekin ke internet dulu. Sampai di sini udah selesai instalasi Windows 10 di laptop ini. Sekarang kita cek di drive yang udah kita buat tadi. Nih ya, flash disknya terbaca D, kemudian C-nya segini nih. Ini ada 2 Windows, ada 2 OS, kemudian ini ada C, kemudian ini ada E, isinya data-data backupan tadi. Nah, yang di C, yang untuk Windows Old, ini bisa kita hapus teman-teman, supaya Windows 7-nya hilang. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.